Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan baik selalu. Saya Rio F. Rahman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Wajah Islam Nusantara, Jejak Tradisi Santri, Aksara Pegon, dan Keberislaman dalam Manuskrip Kuno. Buku ini ditulis oleh Mas Nur Ahmad, yang kalau kita lihat di bukunya adalah seorang pemuda kelahiran tahun 1990, pernah mondok di Al-Itqon Semarang, di Al-Bahroniyah Demak. Beliau juga pernah melakukan studi di Belanda, dan buku ini merupakan salah satu oleh-oleh beliau juga dari Belanda, walaupun ada riset yang dia lakukan tampaknya juga di Indonesia sini. Buku Pak Mas Nur Ahmad ini diterbitkan oleh Pustaka Kompas. Buku ini baru terbit tahun ini, Maret 2020. Saya membaca sejumlah buku bertema tentang Islam Nusantara belakangan ini, karena saya memang sedang melakukan riset tentang Islam Nusantara. Nah, buku beliau ini, Mas Nur Ahmad ini, menurut saya sama asiknya dengan ketika saya membaca Atlas Wali Songonya Pak Kiai Agus Sunyoto, Sejarah Islam Nusantaranya Michael Lavan, dan buku kumpulan artikel yang dieditori oleh Ahmad Sahal Munawir Aziz yang berjudul Islam Nusantara dari Usul Fiqh sampai Paham Kebangsaan. 4 buku ini sangat mengasihkan bagi saya secara pribadi, karena di dalamnya banyak sekali artefak-artefak atau manuskrip-manuskrip, referensi yang menyegarkan bagi saya. Ternyata Islam Nusantara ini sejak dari zaman dahulu sudah ada, hanya memang secara resmi itu digaungkan secara resmi dan secara lebih ke publik begitu, walaupun sebelumnya tentunya sudah. Kalau kita lihat di NU Online misalnya, itu sudah sejak dahulu, namun memang secara resmi jargon tersebut diperkenalkan dengan lebih luas adalah ketika Muktamar ke-33 di Jombang, Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015. Nah, namun bangunan-bangunan Islam Nusantara itu tentunya sudah ada sejak zaman dahulu. 4 buku tadi, termasuk bukunya Mas Nur Ahmad ini, menggali batu-batu pondasi yang sangat kuat bagi saya. Ada kesegaran-kesegaran yang tidak hanya menjelaskan tentang apa sih konsep Islam Nusantara secara umum, yang itu tentu saja tentang Islam Nusantara adalah kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diaplikasikan, yang diimplementasikan dalam praktek-praktek keberagamaan di Indonesia misalnya. Tidak hanya itu saja, tidak hanya menempatkan Islam Nusantara didiskusikan dengan Islam dari Arab, tidak hanya begitu. Buku-buku 4 buku tadi, tetapi ada kajian-kajian berdasarkan referensi kuno seperti yang disampaikan Pak Nur Ahmad ini, Mas Nur Ahmad, dari manuskrip kuno, aksara pegon dalam artian referensi-referensi yang masih memakai aksara pegon, dan sumber-sumber lain begitu yang sudah ada sejak zaman dahulu digali oleh Mas Nur Ahmad dan buku-buku yang saya sampaikan tadi. Lalu sampailah pada kesimpulan bahwa Islam Nusantara, kearifan lokal, implementasi aplikasi keislaman yang ada di Nusantara tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bukunya Mas Rahmat yang tergolong masih muda, beliau lahir tahun 1990, ini memberi kesegaran tersendiri bagi saya sebagai penyuka dan penikmat buku-buku bertema Islam Nusantara.
karena beliau ya tadi itu menyajikan sumber-sumber yang mungkin tidak banyak dari pembaca tidak banyak pembaca yang pernah bersinggungan dengan sumber-sumber tersebut. Buku ini terdiri dari 5 bagian ya. 5 bagian. Pertama pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berburu manuskrip Nusantara di Barat. Nah, ini unik karena beliau memang belajar di Barat, terus beliau mencari-cari, bekerja keras lah. Menurut saya buku ini dibuat dengan bekerja keras begitu. Walaupun mungkin bagi beliau menyenangkan ya. Manuskrip di Barat itu beliau ambil, terus dieksplorasi, dibahas begitu ya. Terus bagian kedua, tapi di sini tulis bagian 1 karena bagian pendahuluannya tidak disebutkan 1 atau 2 atau 3 begitu ya. Jadi setelah pendahuluan ada bagian 1, tradisi santri dalam rekam Nusantara, rekam manuskrip. Ini tentang kitab-kitab kuno yang ada yang dipakai di Nusantara di masa lampau. Bagian kedua pegon, aksara Islam Nusantara. Aksara-aksara yang dipakai dalam memahami Islam di Nusantara ini di masa lalu. Lantas bagian 3, jejak sufi Nusantara. Beliau menjelaskan manuskrip-manuskrip dari abad ke-17, dari abad ke-19 yang kemudian disusul dengan bagian keempat tentang pergulatan fikih di Nusantara. Banyak kitab yang beliau rujuk begitu, terus dibahas, diolah begitu, itu sangat didiskusikan begitu ya. Menurut saya itu sangat menarik sehingga mengasah pikiran kita. Kadang kita terbawa untuk mencoba melacak apa yang beliau sebutkan itu. Kalau saya sih melacaknya dari buku-buku saya yang lain begitu ya, atau dari internet biasanya. Secara umum konten di buku ini menarik untuk disimak oleh pembelajar Islam, oleh orang yang ingin belajar tentang Islam Nusantara, oleh orang yang ingin belajar Islam, orang-orang yang ingin belajar tentang keislaman di Indonesia begitu. Dan orang-orang yang selama ini kan ada yang pro ada yang kontra. Baik yang pro maupun kontra seharusnya juga membaca buku-buku semacam bukunya Mas Nur Ahmad ini. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan saya bisa berbagi cerita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.